wartawan dari Eropa datang ke langsung waktu itu ikut pengajian saya di lokalisasi Sarkem. Ada wartawan dari Belanda, dari Inggris dan lain sebagainya. 2019 Allah berkenan menjadikan nama saya kembali trending topik dan viral. Bulan Juni 2019 Deddy Corbuzier masuk Islam. Hampir semua WA group ada gambarnya Miftah dan Deddy Corbuzier. Gondrong versus botak. 2021 Allah kembali trendingkan dengan caranya. Yang ini tidak hanya trending di Indonesia tapi trending topik dunia. Ceramah saya di gereja Bethel Indonesia bulan Ramadan tahun 2021. Padahal saya ingat betul yang mau didesain viral itu pejabat publiknya yang datang ke tempat itu menyiapkan wartawan. Ternyata apa? Hari kedua, hari ketiga hilang semuanya, ganti dengan gambar saya. Yang puisi saya waktu itu kemudian ditranslate dalam bahasa Inggris, kemudian banyak beredar di Amerika. Puncaknya ketika wali kota Los Angeles Amerika Serikat minta saya hadir ke Los Angeles berbicara toleransi dan anti radikalisme gara-gara tayangan itu. Kesini saya pikir waktu itu Deddy Corbuzier bilang gini sama saya, dia itu kan masternya YouTube ya, otak dia itu udah di luar nalar menurut saya kalau saya ngobrol sama dia itu. Orang yang mampu memotivasi orang lain walaupun tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri gitu. Dia bilang gini sama saya, bro, kalau gua sama teman selebritis gua udah nggak mau ngomong deh, dia bilang. Ya sekarang mereka memang artis gitu. Dia bilang begini, orang viral bisa berulang itu jarang kejadian di Indonesia. Coba adik-adik lihat, viral yang bisa berulang-ulang itu jarang. Apalagi kemudian viralnya karena prestasi bukan karena sensasi. Kalau cuma karena sensasi kan gampang, kayak TikTok gitu, mbak-mbak pakai jilbab buka BH, hai guys, yes, itu langsung trending gitu. Tapi apa artinya? Itu namanya bukan viral tapi tercemar, kan begitu kira-kira. Saya pernah lihat satu itu, mbak-mbak pakai jilbab kemudian BH-nya dibuka, hai guys, untung saya lihatnya pas pakai kacamata kan gitu. Sehingga mata saya melotot tidak tampak. Dia bilang orang kayak lu itu gila, karena Anda kan tahu setiap kali ada kejadian trending dan viral itu biasanya diundang di podcastnya Deddy Corbuzier. Dan Anda lihat berapa banyak orang yang tadinya viral tahu-tahu hilang. Kenapa? Karena nggak ada prestasi. Makanya ketika saya ketemu sama Fuji sama Torek yang kebetulan dia sering minta nasihat ke saya bilang sama Fuji waktu itu, Dok, kamu itu hari ini viralnya minta ampun, tapi kalau nggak ada konten, nggak ada isi, kamu akan hilang. Kalau nggak ada konten, nggak ada isi, substansinya nggak ditata, kamu akan hilang. Karena media sosial itu gila betul memang. Bagaimana kemudian satu tempo orang bisa naik secepat itu, tapi di tempo yang lain dia akan dijatuhkan secepat mungkin. Coba dulu dari Madiun itu ada tokoh viral, Pak Endul, intinya inti core of the core itu waktu itu. Coba sekarang Anda lihat kemana orangnya, sudah nggak ada. Dulu kemudian di Jogja siapa itu, Bu Tejo, siapa yang film di truk itu, Bu Tejo ya. Coba sekarang kemana bro, nggak kelihatan lagi. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Atau dulu memang kita bisa belajar dari seorang anggota Brimob namanya Norman Kamaru. Nah, sekarang di mana? Atau Udin Sedunia. Sekarang di mana? Ini artinya apa? Dibutuhkan maintenance dari kawan-kawan IC kepada tokoh-tokoh yang kemudian kita mau dorong. Katakanlah hari ini yang muncul selain saya mulai muncul kayak nama-nama seperti sahabat saya Gus Kausar. Bagaimana nama ini tetap terjaga? Ini dibutuhkan kekompakan dari teman-teman IC. Konten-kontennya ini terjaga. Maka yang keren itu Gus Yasin. Gus Baha itu sama sekali nggak kenal media sosial. Tapi kemudian Gus Yasin membuat media namanya Santri Gayeng. Coba Anda lihat. Jadi mengamplifikasi semua kegiatan Gus Baha. Disponsori langsung sama Gus Yasin. Ini sama Mas Helmi, bagaimana kemudian kita berikan kesadaran kepada pengurus-pengurus pondok yang ada. Tidak harus kiaimu punya media sosial.
Tidak harus kiaimu punya TikTok. Nanti kiainya punya TikTok malah bahaya, malah ngajak punya goyang pargo ciloko nanti malah gitu. Enggak gitu. Tapi bagaimana kemudian santri ini mengamplifikasi? Contoh, saya itu kan penggemar berat Ibnu Athaillah As-Sakandari, Shahibul Hikam. Lah, kajian-kajian hikam di pesantren itu kan keren-keren. Tapi kajian dari para kiai itu belum bisa diterima oleh masyarakat secara luas karena belum diamplifikasi. Itulah alasan kenapa kemudian saya mau melahirkan sebuah akademi namanya Akademi Kebangsaan Gus Miftah. Alasan awalnya adalah, landasan berpikirnya adalah, ketika dulu di Jawa Pos, awal saya viral tentang kajian di klub malam, ada tulisan di Jawa Pos bunyinya begini, dulu Gusmi, sekarang Gus Miftah. Langsung pemerintahnya Jawa Pos saya telepon, tolong di take down. Wah, ini koran Gus, gak bisa di take down, sudah beredar ke masyarakat. Saya lupa waktu itu. Tolong bikin berita baru. Ini bagi saya Anda framingnya ini sesat. Sesatnya di mana? Gusmi itu kan wali, namanya wali itu one and only. Gak ada yang lain. Apa yang beliau miliki namanya apa? Given, karomah. Dan orang kayak Gusmi itu tidak bisa diduplikasi, gak bisa, nggak ada duplikatnya, one and only.